cerita terakhir tentang gunung gua kali ini beda dari lu semua, Bih, Nat. Hmm. Karena yang namanya naik gunung pasti ada yang bawa perlengkapan banyak gitu lah, butuh perlengkapan banyak kan. Nah, seringkali semua pendaki tuh punya perlengkapan pendakinya masing-masing. Nah, tapi ada juga nih yang nggak punya. Makanya either dia minjam temennya atau bahkan harus nyewa ke tempat perlengkapan buat naik gunung gitu. Hmm. Nah, cerita gue kali ini tuh nyeritain tentang pengalaman mistis yang berkaitan sama gunung juga sama, tapi bukan tentang pendakiannya. Ini semua tentang lika-liku buka usaha penyewaan perlengkapan naik gunung yang ternyata nggak kalah ngeri juga. Kita sebut aja namanya Tiko. Kebetulan bapaknya Tiko ini punya buka jasa penyewaan perlengkapan buat naik gunung persis di kios yang sengaja dibangun di depan halaman rumahnya. Oke. Nah, kejadian ini waktu pas Tiko itu masih SMP. Ada satu malam, orang tuanya Tiko tuh dua-duanya pergi masing-masing. Makanya toko penyewaan tuh sengaja ditutup karena mungkin juga biar Tiko tuh nggak takut gitu loh. Karena kan dia masih kecil, masa disuruh jaga toko sendiri gitu kan. Nah, Iya, bapaknya betul. Tiko cuman bilang tuh, kalau misalnya ada orang ngetok, mungkin dia cuman pengen balikin barang doang, ya udah terima aja. Tapi kalau misalnya ada urusan yang bikin Tiko bingung, langsung telepon bapaknya aja buat diarahin gitu. Nah, ya udah tuh diyain lah sama Tiko. Sampai akhirnya sekitar jam 10-an lebih nih, udah malam banget kan. Tiko tuh kayak ngedenger ada yang gerak-gerak gitu, Bih, Nat, Hmm. dari kios alat gunung bapaknya ini. Karena takut ada apa-apa, makanya Tiko samperin tuh ke tokonya. Pas disamper sama Tiko dan masuk ke dalam kios, emang bener nggak ada apa-apa ternyata. Nah, tapi pas Tiko mau balik lagi ke rumahnya, dari sela-sela pintu kaca kiosnya itu, dia tuh bisa ngeliat kalau dari jauh tuh di depan gerbang rumahnya dia ya, kayak ada cowok berdiri anteng aja gitu, tatapannya kosong liatin ke arah rumah Tiko. Hmm. Nah, kalau dari pakaiannya Tiko bilang kayak pakaian pendaki gunung gitulah, tapi udah kotor sama lusuh aja gitu. Disamperin lah nih sama Tiko, takutnya kan bener kata bapaknya gitu, mungkin ada orang yang mau ngebalikin peralatan naik gunungnya bapaknya Tiko gitu. Pas disamper sama Tiko dan ditanya, orang ini tuh cuma jawab kayak gini, Irawannya ada di rumah gitu. Nah, Irawan itu tuh bapaknya Tiko ya. Oke. Di situ Tiko langsung mikir, oh mungkin ini teman bapaknya kali gitu. Ditanyalah sama si Tiko, siapa pak gitu. Dibilang lah kalau dia tuh namanya Pak Toto. Nah, Tiko bilang, bapaknya lagi pergi, mungkin pulangnya baru maleman. Nah, orang ini jawab, oh ya udah kalau kayak gitu, biar saya tunggu Irawan pulang aja. Udah lama dia nggak ke tempat saya, jadi lebih baik saya yang kesini aja. Hmm. Karena nggak enak, si Tiko tuh nyuruh Pak Toto buat nunggu di dalam aja. Nah, cuman si Pak Toto itu nggak jawab apa-apa, Bih. Nah, ditinggal tuh sama si Tiko, karena kan nggak jawab apa-apa kan si Pak Toto kan. Hmm. Pas si Tiko jalan mau balik ke arah rumahnya, dan pas dia nengok ke arah belakang, ke arah si Pak Toto, tiba-tiba Pak Toto udah hilang.